Nah, untuk niat dan tujuannya itu bisa sampai Dieng itu sebenarnya apa, Ki? Ya, dulu itu beliau itu sebenarnya itu orang biasa. Mas Eko, Kopi. Oke, siap. Ini pas panas ya. Pas Panas. Kalau untuk ini kita lanjut. siap. Kalau untuk muksanya Eyang Tumenggung Kolodite itu pada tahun 1628 Masehi. Kalau untuk sakanya 1561 saka. Dan beliau lahir di daerah Wonosobo pada tahun 1478 Masehi atau sakanya 1411 saka lahirnya. Jadi usia beliau itu sekitar 150-an tahun. Gitu. Jadi untuk menjadi raja udah diangkat menjadi Raja Danyang atau leluhur menguasai para leluhur di Dieng itu semenjak beliau itu usia 25 tahun. 25 tahun. Masih muda sekali ya. Masih muda lah. Seumuran kita lah ya, presnya. Tapi karena kegigihannya dan ketekunannya, terus kuat prihatine, kuat tafakure, kuat munajati, kuat prihatine, kuat ora mundur nggone tapa nggone lelaku, gentur tapane diangkatlah menjadi para para Danyang. Pada usia 25 tahun. Apa beliau setelah dapat gelar itu, Ki? Ya. Menguasain sini apa masih berdagang itu, Ki? Oh enggak. Karena usia 25 tahun beliau itu udah diangkat sebenarnya dari alam lain kan. Cuman masih ini menjajah desa Milangkori, masih jumeneng beliau, masih keadaan sugeng, keadaan sehat seperti kita seperti ini, masih menjajah desa Milangkori masih biasa dengan yang lain gitu. Cuman kalau untuk pas yang jumenengnya muksanya beliau setelah usia 150 tahun muksanya itu pada tahun 1626 Masehi dan sakanya itu 1561 saka gitu. Nah terus beliau itu kan yang ngasuh anak rambut gimbal ya, Ki? Ya, nah ngasuh. Pas ke Dieng itu, Ki, pas jualan itu atau sampai menjadi penguasa di sini itu sempat bertemu nggak, Ki, sama Mbah Rewok, Ki? Sempat bertemu, cuman masih dalam ini alam beda alam. Oh, beda alam bertemu secara langsung. Kemudian setelah beliau menjelang muksa, karena disuruh oleh beliau lagi kan bertemu 2 kali. Waktu itu usia jadi ini kopinya. Oke, terima kasih. Panas. Terima kasih Mas Eko. Wah, sama-sama. Pokoknya kalau sama Mas Eko kopi terus pokoknya. Kopinya macam pon pokoknya. Saya minum ini loh ya. Iya, minta halalnya. Monggo, Ki. Nah, sambil ini kopi, saya sudah menjelaskan kalau Kiai Kolodite atau Tumenggung Kolodite itu dulunya berasal dari Wonosobo, lebih tepatnya di Kalibeber. Jadi dulu beliau niat tujuan ke Dieng itu jualan ya, Ki, jualan sampai akhirnya ada niat pengen menata Dieng lebih baik lagi. Dia pengen menjabat menjadi penguasa di sini sebagai ratu atau raja ya, Ki. Cuman di sini pada waktu itu pada masa kejayaan kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima ya, Ki. Jadi dia nggak bisa, akhirnya ada niat lah untuk menjadi itu ratu, cuma di alam yang berbeda gitu ya, Ki. Gitu ya. Apa beliau itu sempat nikah, Ki? Kalau ini sempat nikah juga dengan seorang wanita dari
wilayah sana juga, dari wilayah Wonosobo. Sampai sekarang pun keturunan-keturunannya masih ada. Berarti ada Keturunan dari beliau masih ada. Cuman saya kurang tahu posisi di mana sekarang. Cuman menurut kabar masih ada keturunannya. Terus kemudian setelah beliau muksa menjadi penunggu Dieng, beliau juga punya istilahnya itu istri, garwo, itu yang bernama ini kan, yang biasa mereka kenal itu Dewi Roro Ronce. Ya. Ya. Berarti beliau itu maaf Ki, Ya. ada dua ini ya Ki, istri ya. Yang satu dari manusia biasa, yang satunya dari alam lain. Ini Roro Ronce ya Ki. Dewi Roro Ronce. Ngomong-ngomong Ki, ini kan udah di kaki Gunung Skendil ya. Kalau kita langsung ke apa? Ke petilasannya itu ke atas bisa. Ki Genono Mudo bisa ngantar ke sana Ki? Bisa, insyaallah. Ayo mari kita ke sana kan, untuk pembuktian bahwa memang beliau adalah muksanya di situ. Oke. Penasaran kan? Ikutin terus. Oke. Langsung aja ya sekarang ya. Ayo langsung ngomong belum ini. Oke. Guys, seperti yang dikatakan Genang Ramudo, kita sudah sampai di hampir puncak sih, belum puncak ya, puncak dikit lagi dari puncak. Cuma ini ada salah satu petilasan dari istri atau garwonya Tumenggung Kolodite. Ya. Oke, bisa dijelaskan nih. Ini adalah kediaman atau petilasan dari beliau. Ini Dewi Roro Ronce, yaitu garwo atau istri dari Eyang Tumenggung Kolodite. Inilah tempatnya. Ini lokasinya pas di atas Gunung Kendil. Yang paling puncaknya adalah sebelah lagi, sekitar 50 meter lagi ke petilasannya muksanya Eyang Tumenggung Kolodite atau Mbah Agung Sunan Tumenggung Kolodite di atas. Nanti kita ke sana. Wah, capek sekali guys. Kurang lebih 1,5 jam kita naik guys. Alhamdulillah nyampe juga deh. Baik guys, kita udah sampai di puncak dari Gunung Kendil. Tempatnya tempat petilasan dari Tumenggung Kolodite. Nah, tadi kita sempat berhenti sejenak di sebelum puncak ya. Itu petilasan dari Dewi Roro Ronce, yaitu garwo atau istrinya dari beliau Tumenggung Kolodite. Dan kita alhamdulillah kita udah nyampe di puncak, paling puncak di Gunung Kendil. Ya, ini tempat petilasannya beliau Eyang Agung Sunan Kolodite atau Mbah Kyai Kolodite atau Mbah Tumenggung Kolodite, yaitu di sini muksanya beliau. Jadi kalau untuk makomnya beliau Eyang Tumenggung Kolodite itu nggak ada, dimanapun itu nggak ada untuk makomnya. Kalau untuk petilasannya ya inilah petilasannya asli, petilasannya beliau Eyang Tumenggung Kolodite. Dan di sini masih ada ini bukti atau jejak kaki dari beliau, yaitu masih di sini ada jejak kakinya dengan ukuran yang agak gede juga. Boleh kita lihat ini di sini. Monggo guys, ikutin. Ini waktu beliau memanjatkan kaki di sini. Ini terus ini kaki beliau, dan ini jejak yang paling jelas yaitu di sini. Nah, ini jejak kakinya beliau. Nah, ini jejak kakinya beliau yang dengan ukuran sangat gede. Itu paling tidak dengan ukuran
25 cm atau 30-an cm inilah dari sini ke sini. Ini adalah jempolnya, ini jari-jarinya, ini tumit, dan di sini juga yang kanan. Manjatnya di sini. Oke, yuk. Maaf ini repotin terus. Apa-apa, ini kan untuk saya juga senang kalau anak-anak muda itu pada pengen ngerti tentang sejarah, apalagi tentang sejarah wilayah kita, sejarah Dieng gitu kan, yang sebenarnya sejarahnya ya itu seperti tadi kan, kebanyakan sekarang banyak sejarah yang digawe-gawe ya itu kan, dengan sama oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, itu nanti menyesatkan anak atau cucu kita kelak. Ini yang sebenarnya itu sejarah yang gimana sih kok beda-beda gitu kan. Nah itu tadi yang secara detail dan kita langsung ke ini, ke petilasannya. Ngomong-ngomong ini apa sih? Ini kalau tempat ini adalah tempat untuk munajat, tafakur, istighotsah, mujadah gitu bagi para peziarah ke sini, dan digunakan sama ini kepercayaan dari kejawen, terus dari umat Hindu, Buddha juga pernah kesini, Konghucu, Kapitayan mungkin ya juga kesini. Untuk inti tujuannya adalah meminta keselamatan kepada yang puasa dengan menyajikan di sini, itu menghormatilah, menyajikan itu menghormati, di sini tempatnya. Saya pun beserta teman-teman kadang setiap malam Jumat sehabis tahlilan itu juga berbondong-bondong datang kemari. Inti tujuannya untuk istighotsah, mujadahan itu di sini. Inti tujuannya meminta keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya, sengkolo, petoko untuk negara kita, untuk desa kita, ya kan. Apalagi sekarang lagi ada wabah konflik kan, konflik corona, mudah-mudahan cepat selesai, cepat buyar, sirna margolayu, negara kita rahayu lagi, lestari, lestantun. Makasih banget nih Luki udah diatur sampai Sini ya, sama-sama, saya juga senang ini. Apa-apa. Nah, cukup sekian dari kita guys, karena ini waktu udah sore juga, nanti takut baliknya kemalaman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya. Semoga ilmu dari Ki Gendong Rono Budo bermanfaat bagi kalian, bagi kita semua ya, semuanya, amin. Khususnya ya masyarakat Dieng dan sekitarnya, biar tahu sejarahnya yang aslinya kan seperti ini gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian dari kita mohon pamit, kita akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.